Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dengan renungan harian dari HKBP Surabaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu, atas segala rahmat-Mu yang kami terima, di mana pada saat pagi hari ini kami masih beroleh sukacita yang dari Tuhan. Terlebih Tuhan berikan kepada kami hari yang baru, tentu Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami di dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Ulangan pasal 10 ayat 12. Kitab Ulangan pasal 10 ayat 12. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nuai pe ali Israel, ahaduna pinang hidupni Jahuba di Batam sielho, da asal merhabiara kutu Jahuba di Batam, jalan merparangi ho di seluruh daladna, huhut marroha aholongon mida ibana dohot mangului Jahuba, di Batam sian nasa roham, dohot sian nasa ati-atin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hal memberi bantuan, hal memberi pertolongan, dan hal menerima bantuan dan juga pertolongan itu sudah hal biasa kita dengar dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita manusia sebagai makhluk sosial tentu yang saling ketergantungan yang satu dengan yang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak jarang kita sering dan juga barangkali sudah pernah memberikan bantuan, memberikan pertolongan, baik berupa materi, baik berupa nasihat, dan juga bentuk berupa semangat. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan kembali melalui nas ini, ketika kita menerima bantuan, ketika kita menerima pertolongan, ketika kita menerima karunia, apakah balasannya? Apakah balasan yang kita berikan kembali kepada yang memberikan bantuan, kepada yang memberikan pertolongan? Karena itu sebaiknya Bapak Ibu Saudara-saudari kita lakukan. Karena orang yang paling berdosa adalah orang yang tidak pernah tahu mengucap rasa syukur. Orang yang paling berdosa adalah orang yang tidak pernah tahu mengucap rasa syukur. Dan tidak jarang kita temui Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam kehidupan kita, ketika hal memberi bantuan, memberi pertolongan, itu selalu diikut sertakan syarat. Apa syarat bagi penerima, dan apa yang harus dilakukannya sebagai balasan dari pertolongan atau dari bantuan yang dia terima dari orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah dibantu, kita sudah diberi pertolongan. Bukankah sebaiknya bahwa hati yang gembira, hati yang mengucap syukur adalah membalas kebaikan itu, membalas pertolongan itu? Bukankah kita sebaiknya melakukan apa yang Dia kehendaki, apa yang dikehendaki oleh Tuhan atau oleh orang yang membantu kita, tetapi dengan catatan bahwa itu adalah merupakan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak terlalu rumit atau tidak terlalu banyak Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan inginkan dari orang Israel,
ketika Tuhan tetap mengasihi mereka, ketika Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka, seperti di dalam nats kita ini, Allah memilih dan mengasihi bangsa Israel sebenarnya bukan karena kebaikan mereka, tetapi itu semua karena nenek moyang bangsa Israel. Allah memilih nenek moyang bangsa Israel, menjadikan mereka bangsa besar dan mengasihi mereka. Walaupun mereka terkadang melakukan hal-hal jahat jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Di dalam nas ini Bapak Ibu Saudara-saudari, tidaklah berat Allah meminta balasan, Allah meminta syarat bagi umat Israel untuk Allah mengasihi mereka. Allah hanya menginginkan Bapak Ibu Saudara-saudari, bangsa Israel itu menuruti segala jalan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Allah cuma menginginkan bangsa Israel mengasihi Dia. Allah cuma menginginkan bangsa Israel beribadah kepada Tuhan dari segenap hatinya dan segenap jiwanya. Tidak terlalu rumit untuk membalaskan segala kebaikan, pertolongan, dan bantuan yang diberikan oleh Allah kepada umat Israel. Yang terlalu berat ialah ketika umat Israel harus melakukan syarat untuk Allah untuk berhala mereka, ya, Allah yang mereka sembah, yaitu Allah Bal. Ya, mereka harus mengumpulkan banyak harta, mereka harus memberikan emas dan barang-barang berharga di rumah mereka, dan setiap hari juga harus mereka menyembah melalui memberikan apa yang diwajibkan kepada mereka. Itu tentu lebih sulit dari apa yang Allah inginkan dari mereka. Jika Allah lain, ilah-ilah lain memberikan Allah Bal, meminta syarat dari mereka adalah berupa harta, dan sedangkan Tuhan meminta segenap hati dan jiwa mengikuti, berjalan di jalannya dan mengikuti Dia dan melakukan penyembahan secara dari segenap hati dan jiwa. Itu saja Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau nas ini inginkan dari kita. Jadi untuk saat ini tentu kita harus selalu bersyukur dan harus mengakui bahwa kita juga umat Kristiani pada saat ini, umat Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengakui bahwa berkat Tuhan tidak pernah berhenti kepada kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti terhadap kita. Berkat Tuhan selalu mengalir setiap hari, setiap saat. Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari bahagia hati dengan penuh sukacita. Mari kita lakukan apa yang Tuhan harapkan, apa yang Tuhan inginkan dari kita. Tidak terlalu rumit dan tidak terlalu untuk berat dilakukan. Yang Tuhan inginkan dari kita hanyalah memuji Dia, memuliakan namanya, berjalan di jalannya, membaca firman-Nya, melakukan firman-Nya, dan beribadah kepada Tuhan dari segenap hati dan jiwa kita. Tentu jika Allah menginginkan itu Bapak Ibu Saudara-saudari, itu juga untuk kebaikan kita. Bila kita baca di ayat yang ke-13 dan ke-14, ketika bangsa Israel melakukan hal yang Allah inginkan, tentu itu juga untuk kebaikan mereka. Di dalam ayat 13-14 dikatakan bahwa itu juga untuk kebaikan mereka. Allah akan memberkati mereka, semakin memberkati mereka ketika mereka mau mengikut dan turut kepada Allah. Demikian juga kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita mau melakukan itu juga untuk kebaikan kita. Itu juga untuk kita, maka kita akan semakin diberkati Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam nats ini juga kita dituntut untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi orang lain. Siapapun yang kita temui di dalam hidup kita ini, tentu Tuhan menginginkan kita untuk selalu mengasihi mereka, tanpa tidak harus membeda-bedakan mana yang patut kita kasihi dan mana yang kita benci. Dan Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa ketika mereka di padang gurun dan ketika mereka di tanah pembuangan, Allah selalu mengasihi mereka. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, orang Kristen saat ini,
dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melakukan aktivitas kita. Tuhan menginginkan kita supaya tetap mengasihi siapapun yang Tuhan utus, yang Tuhan kirimkan ada di tengah-tengah lingkungan kita bekerja, lingkungan kita tinggal, dan di lingkungan kita beraktivitas. Karena Tuhan menginginkan itu, kita sebagai orang Kristen hidup harus penuh dengan kasih sayang, hidup dengan harus penuh pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita, tanpa banyak syarat yang harus kita terima dari mereka. Cukup kita sadarkan bahwa semua yang mampu kita lakukan kepada saudara-saudara kita di sekitar kita adalah itu semua karena berkat Tuhan yang kita terima dari Dia. Semoga hari ini kita dikuatkan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dari kita sebagai orang yang sudah ditebus dan diangkatnya dari dunia orang mati, yaitu berjalanlah di jalan Tuhan, puji dan sembahlah Dia dari segenap hati dan jiwa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan seluruhnya hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati dan melindungi kami di dalam satu hari ini. Ya Bapa, berkati seluruhnya jemaat-Mu HKBP di seluruhnya, terkhusus di HKBP Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan sukacita yang luar biasa bagi mereka. Terima kasih Tuhan, hapuskan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu kekal hingga kekal. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.